Iko, kita kerjain yuk. Dia yang punya ide, pasti yang dipanggil suster aku. Karena kalau suster datang ke kelas, dia melihat muka aku dan melihat muka Ines, dia nggak percaya bahwa Ines sebenarnya biang keladinya dengan mukanya gini. Ya ini contoh muka innocent, nah ini contoh muka yang gimana? Iya, kayak dia pasti nggak ada yang nyangka deh suster pasti nyalain dia. Pokoknya misalnya yang bandel semuanya rame-rame. Bandel Tamara gitu. Iya, yang dikeluarin disalahin dia gitu. Yang dihukum pasti dia gitu. Tamara sini kamu. Enggak, aku Ines gitu. Apa jangan bawa teman? Iya. Kabar-kabari senantiasa menyajikan informasi menarik dari dunia selebriti. Maka tetaplah di channel paling oke ini, karena liputan terkini yang dihimpun tim redaksi akan segera hadir menemui Anda. Bukan dua-dua. Alyssa Subandono dan Rahel Amanda nampak antusias menyapa para fansnya di sebuah mal di Kota Gudeg, Yogyakarta. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, usai berdialog dengan penggemarnya, Alyssa dan Rahel langsung melampiaskan hasrat belanja oleh-oleh di sebuah toko pinggir jalan. Aku juga. Winko Baba. Aku emang dari kecil sih seneng sama bapia, apalagi yang ngerasa coklat. Sama. Itu apa ya? Karena emang rasanya enak dan asli Indonesia, Cie. Iya sih sama, karena bapia asli Indonesia dan emang dari kecil kan kalau mudik itu kan dulu waktu dari sebelum main sinetron itu kan kalau mudik pasti selalu mampir kemana. Nah kalau ke Jogja itu pasti selalu beli bapia gitu, jadi beli bapia. Terus atau enggak kan papa suka makan gudeg tuh, jadi iya seperti itu gitu, karena enak. Nanti di Solo beli apa lagi kayak gitu. Rupanya Alyssa dan Amanda tidak ingin menyia-nyiakan waktu di kota Yogyakarta berlalu begitu saja. Apalagi dua bintang belia ini sama-sama usai break dari judul syuting sinetron stripping dan sedang menyiapkan ujian sekolah. Tak ada salahnya melepas penat dengan refreshing sejenak. Kebetulan juga aku kan lagi masa-masa ujian, jadi emang mau lebih konsen ke ujian dulu aja gitu. Iya, buat persiapan ujian, karena kan ujian sebentar lagi. Maksudnya, memang sih masih bulan Mei, tapi saat bulan Februari juga masih ada ujian. Terus sekarang kita juga, maksudnya Alyssa tugasnya tuh banyak, bener-bener banyak banget. Dan emang Alyssa lebih milih, ya mendingan stop dulu aja deh, nggak apa-apa gitu, daripada ntar sekolahnya yang hancur. Uniknya, menurut pengakuan Alyssa dan Amanda, kebersamaan semacam ini bisa dibilang mahal. Sebab ketika kesibukan syuting sedang menguras tenaga, keduanya justru nyaris tidak pernah bertemu. Aku juga sibuk sama Candy, Kak Ica juga sibuk Sama Aisyah gitu, jadi ya susah. Paling ketemu kalau misalnya kita lagi satu lokasi bareng, itu suka terus ketemu, suka mampir. Enggak ya, Kak Ica kayak kakak aku. Kita sempat dapat peran dan emang kita kakak adik gitu. Dan kebetulan juga mama kita dari sebelum kita main sinetron udah kenal gitu. Miranda hair color. Kolor. Hah? Vokalis Gigi, Arman Maulana, punya trik khusus untuk bisa eksis di dunia hiburan. Dari gaya rambut, baju, dan aksi panggung Arman selalu mudah diingat penggemarnya. Tidak heran jika grup Gigi yang digawanginya selama 14 tahun itu masih tetap eksis di tengah membanjirnya grup band pendatang baru. Terbukti Gigi akan mengadakan perhelatan besar awal tahun nanti. Nah sekarang kita pengen bikin satu pagelaran besar pas 11 Januari 2008 gitu, dipasin dengan tanggal itu. Tapi ngadainnya di Jogja. Ya kenapa Jogja? Karena sejarah aja. Selain kualitas suaranya yang terjaga dengan baik, suami Dewi Gita ini pun masih terlihat awet muda meskipun usianya kini memasuki 36 tahun. Diakuinya, selain menjaga pola hidup sehat, penampilan luar menjadi hal yang mutlak untuk diperhatikan. Kalau saya emang
jadi kebiasaan aja pada saat mengeluarkan album memang harus berubah gitu. Ganti model atau mungkin di warna. Hal inilah yang membuat ayah satu anak ini punya kebiasaan merubah penampilannya. Arman tidak memungkiri, seringnya gonta-ganti warna membuatnya sulit menemukan merek yang pas buat jenis rambutnya yang cenderung berminyak. Terlebih lagi pada saat tur di beberapa kota dan manggung di acara stasiun TV. Padatnya jadwal Arman membuat dia tidak punya waktu khusus untuk ke salon. Namun setelah memakai Miranda Hair Color, pemilik nama Tubagus Arman Maulana ini menemukan produk yang cocok buatnya dan cara pemakaiannya pun mudah. Kalau tur atau di luar kota gitu bawa Miranda Hair Color ya, karena ya cepat kan, nggak harus ke salon. Di Miranda Hair Color tuh ada moisturizing cream, itu untuk ngelembutin rambut kan, dan gue sekarang butuh banget gitu untuk rambutku jadi jatuh, jadi lembut. Nah terus kenapa warnanya juga tahan lama, karena ada color protectannya gitu. Jadi ya udah lengkap gitu, satu packaging yang lengkap buat gue. Ama yang paling penting sih harganya terjangkau. Thank you. Miranda Hair Color. Kolor. Hah? Ada kabar miring, ada juga kabar burung yang tak jelas dari mana asal-usulnya. Akan tetapi kabar kabari selalu berusaha menjaga keberimbangan dari berita yang disajikan. Seperti informasi terkini yang berhasil dihimpun tim redaksi kabar kabari berikut ini. Yang kecil di tengah dong. Jangan dong. Saya kan. Tamara Geraldine dan Ira Wibowo begitu perhatian merapikan make up Ines Tagor sebelum wawancara dimulai. Pemandangan semacam itu bukanlah satu hal yang aneh bagi ketiga sahabat karib ini. Sebab setelah diusut lebih jauh, rupanya 3 entertainer yang sudah sama-sama menyandang status ibu itu adalah teman sekolah waktu SMA. Tidak heran jika pertemuan dalam acara malam amal itu menyeret ingatan ke masa lampau. Ines karena dia nggak bisa mimpi. Nggak, dia sebenarnya kalau dari tinggi dia bisa jadi mayoret, tapi kalau dari leadershipnya yang kurang, secara dia ngasih tahu jalan ke sini aja salah. Jadi akhirnya dia main xylophone. Undangannya emang gitu. Jangan nyalain undangan, Ines, lu udah salah, gue jadi sesat gara-gara lo. Aku trompet dulu solis. Saya xylophone dulu perkusi gitu. Tapi sempat juga di casting. Oh, casting iklan kan. Di casting jadi mayoret. Casting jadi mayoret berhubung tinggi gitu. Tapi ayo teriak, yang lain pada nggak denger belakang. Ya berarti. Obrolan santai itu tidak terasa juga menguak deretan potret wajah mereka 15 tahun silam. Siapa sangka, di balik mulusnya warna kulit 3 entertainer ini, ternyata dulunya mereka memiliki kulit keling. Dulu SMP-nya campur, jadi pengen rasain, aduh sekolah-sekolah cewek semua rasanya kayak apa ya, pasti seru, terus pasti nggak usah mikirin penampilan gitu kan. Pokoknya ke sekolah nggak pernah sisiran tuh nanti Ya lu model, Nes, lu tuh udah cantik, kalau gue mah sisiran. Zaman dulu kan kita dekil semua kan drum band, hitam keling ya semuanya. Masa sih kalian gitu ya? Umur 30-40 nih. Tapi lucu gitu. Kan kita cewek semua. Nggak tahu kalau angkatan kalian masih gitu nggak? Kalau angkatan kita dulu akhirnya pakai nama panggilannya tuh nama laki gitu. Kayak aku dulu dipanggilnya Bowo. Ada nggak kayak gitu? Enggak ya, kita Udah nggak ya? Lu gue panggil Bambang ya. Tak hanya penampilan Tempo dulu yang terkorek, namun obrolan santai tak sengaja itu juga membongkar kejailan dan kenakalan masa lampau yang ketika diingat cukup menggelitik mereka bertiga. Dulu dia tuh kan pakai kacamata kayak gini, kayak Betty Lavea gitu ya. Pokoknya gini. oh teriak. Beneran. Nes tuh dulu pernah gitu. Tuh yang cewek itu kita kerjain dulu yuk. Karena katanya anak disco tuh. Masa anak kelas 1 udah jadi anak disco? Kita kerjain yuk. Dia yang punya ide, pasti yang dipanggil suster aku. Karena kalau suster datang ke kelas, dia melihat muka aku dan melihat muka Ines, dia nggak percaya bahwa Ines sebenarnya biang keladinya dengan mukanya gini. Ya ini contoh muka innocent. Nah ini contoh muka yang gimana? Iya, kayak dia pasti nggak ada yang nyangka deh, suster pasti nyalain dia. Pokoknya misalnya yang bandel semuanya rame-rame. Bandel Tamara gitu. Iya, yang dikeluarin disalahin dia gitu. Yang dihukum pasti dia gitu. Tamara masih kamu. Enggak, aku Ines gitu. Apa jangan bawa teman. Iya.
Tanpa terasa 30 menit telah berlalu, saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali dengan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Kabar Kabari Minggu. Tentunya di saluran kebanggaan kita RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.